Oke, baik. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sesi Product of the Week hari ini. Dan seperti yang sudah terlihat di monitor Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di Product of the Week hari ini kita kehadiran General Elevator. Dan tidak berasa Katalog Pro sudah melakukan sesi Product of the Week yang saat ini sudah mencapai sesi ke 200 gitu. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang selalu hadir di sesi Product of the Week. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Katalog Pro mengenai varian produk-produk material building saat ini itu bisa menambah informasi dan juga pengetahuan kita mengenai bahan bangunan dan tentunya yang bisa bermanfaat di setiap pekerjaan atau proyek Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week saya tidak sendiri. Di sini kita sudah kehadiran Mas Reza Gautama. Beliau adalah prinsipal dari Go Arsitek Bandung. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Baik, terima kasih sudah menjadi professional viewer kembali. Terima kasih Mas. Siap sama-sama Mas. Oke, dan juga di sini kita kehadiran Bu Kristiana Ona Apelebi, betul ya Bu ya? Ya, selamat siang Mas Bayu. Semuanya selamat siang. Terima kasih Bu Kristina sudah hadir untuk sharing mengenai General Elevator. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan langsung persilahkan Bu Kristina untuk menyampaikan mengenai General Elevator. Silakan Bu Kristina. Ya, ini adalah pabrik kita di China, di Wujiang, di Suzhou. Nah, jadi kita adalah GE itu anak perusahaan hanya satu di China, General Elevator, dan kita adalah agent tunggal untuk PT Caicipta Abadi di Indonesia. Jadi kita satu-satunya yang ada di Indonesia yang memegang merek General Elevator. Nah, ini adalah sertifikat asli dari Amerikanya langsung. Nah, ini adalah luasan pabrik di China itu sekitar 12.000 luasnya dan mempunyai karyawan kurang lebih 520 staff. Setiap tahun penjualannya itu 15.000 per tahun. Itu sudah hampir ke 50 negara di dunia. Jadi mereka prinsipal kita tuh dari Indonesia, nanti dia ke negara lain karena mereka di sana buka semua. Ada di sana, dan di pabrik juga ada testing tower setinggi 100 meter. Nah, jadi semua produk yang akan dikirim ke luar China itu akan dites dulu di sana sebelum keluar. Nah, misalkan Bapak Ibu nanti jika ada project yang memang harus ada factory visit ke pabrik, nanti Bapak Ibu akan naik langsung ke testing tower 100 meter ini dengan kecepatan 5 ms atau 300 mpm. Itu paling tertinggi. Kayak gitu. Bu Christine, saya, Ya. saya mau tanya sebentar. Kalau untuk yang testing tower tuh berarti yang di presentasi pertama yang ada gambarnya, yang ada menara tinggi itu bukannya Bu ya? Ya, betul. Oke. Itu sampai 5 ms tuh 5 meter per second Bu? Atau gimana? Ya, ya, jadi Oke. kalau kita tuh dikali 60 detik, jadi 300 mpm. Jadi MPM. dalam jarak 300 meter, lift itu harus sampai dalam waktu 1 menit. Oh, Jadi kencang kecepatannya sekali tinggi. Bu. Ya. Nah, Oke. jadi kalau secara teknis itu dengan kecepatan tinggi, biasanya kan kalau lift itu ada safety seperti pitnya harus lebih dalam dan overheadnya harus lebih tinggi. Itu salah satu yang harus owner itu ketahui. Jadi kalau semakin tinggi kecepatan, pit yang kita minta atau safety pit dari pabrik itu harus lebih dalam. Dan Oke. overhead di atas lantai paling terakhirnya pun harus lebih tinggi. Kalau mungkin 60 mpm hanya 1,5 meter gitu. Mungkin kalau di atas itu bisa 2 meter, bisa 3 meter, bisa 5 meter. Jadi gitu untuk pit kedalamannya. Oke. Kayak gitu, Pak. Berarti nanti untuk kecepatan liftnya sendiri pasti disesuaikan dengan kebutuhan bangunannya ya Bu ya? Betul, misalkan Bapak punya ketinggian liftnya itu, ketinggian bangunan itu 60 meter. Nah, kita kasihnya nggak 60 meter, tapi kita kasihnya mungkin 90 meter, harus sedikit lebih tinggi dari tinggi bangunan. Nah, jadi ini foto dari pabrik kita untuk cutting dan ya, untuk tekuk, mesin potong dan mesin tekuk ini ya Pak. Oke, jadi semuanya itu kita di sana by sistem ya Pak, by komputerisasi, jadi semuanya dengan robot. Jadi untuk ukuran itu, jadi kita sebelum PO ke pabrik itu kita harus sudah tahu ukuran
lift yang akan kita order ke sana dengan luasan shaft berapa, nanti dia dapat car-nya berapa, itu sudah langsung kita kasih ke pabrik, Pak. Jadi tidak ada namanya kurang berapa ini tuh nggak ada, jadi mereka sudah langsung. Nah ini juga by robot juga semua di sana dengan secara computerized. Kebetulan saya juga ke sana, saya menyaksikan sendiri memang semuanya. Nah ini juga dengan robot semuanya, jadi welding mesin. Nah ini mobil transportation, jadi setelah car atau cabin biasa kita bilang yang sudah jadi itu akan dimasukkan ke mobil transportation yang akan dikirim dia akan dikirim ke workshop satunya lagi, Pak. Nah dari sini nanti akan dimasukkan ke dalam packing. Kita bilangnya packing, jadi dimasukin ke dalam peti-peti gitu. Biasanya tuh kalau home lift gitu ya Pak, mungkin sekitar 14 peti lah. Jadi kalau 14 peti, jadi pakainya itu kontainer 20 feet, kayak gitu Pak. Jadi dari pabrik, disuco, masuk packing, masuk kontainer, baru dibawa ke Shanghai. Dari Shanghai baru ke pelabuhan di Indonesia, apakah Jakarta, apakah Surabaya, apakah Semarang. Nah dari situ langsung ke project. Nah itu semua kita sudah atur semuanya Pak, sampai di lapangan. Bu Christine, saya kalau lihat foto-foto pabriknya ini kayaknya orangnya jarang ya Bu ya, dengan 12.000 hek. Berapa tadi 12.000 meter persegi, orangnya 520 doang. Berarti kebanyakan udah computerized ya Bu ya? Betul, computerized. Jadi mereka rata-rata karyawannya itu lebih kepada untuk kontrol panel Pak, kan kalau waktu saya di sana tuh dia men-setting kabel-kabel. Kalau itu kan nggak bisa pakai robot ya Pak ya. Nah nanti ada kontrol panel, nah nanti dia masukin tuh semuanya di situ. Jadi nanti dia berderet panjang seperti kayak gitu. Kalau untuk yang besar-besar gini udah computerized semua Pak, udah robot yang, makanya kita untuk pabrikasi itu kita pernah dapat proyek 17 unit itu pabrikasi hanya 1 bulan Pak. Sangat presisi juga ya Bu ya. Maksudnya mengurangi untuk apa ya? Kadang kan kalau buatan manusia pasti ada salah ukur atau apa gitu ya. Ya betul. Oke. Jadi semuanya sudah robot yang berjalan Pak. Kayak gitu. Bu Christine, menambahkan pertanyaan Mas Reza gitu. Berarti untuk satu tipe elevator dari GE ini itu betul-betul, misalnya kan tadi Bu Christine disampaikan bahwa harus diminta dulu sizingnya dari konsultan atau dari perencana gitu ya Bu Christine. Iya. Jadi kalau misalnya dalam satu bangunan ada beberapa tipe, berarti satu untuk assembly pembuatan dari lift dari GE ini itu hanya hitungan hari ya, atau seperti apa Bu Christine biasanya? Ya, jadi memang kita kan biasanya tuh kalau kita mau awal desain ya Pak. Jadi misalkan kita desain, Bu, saya butuh lift, tapi saya sudah punya ruangan gitu kan, atau sudah punya gambar gitu kan. Nah gambar itu biasanya tuh ada yang standar kami, ada yang tidak standar kami. Nah kelebihan dari GE adalah salah satunya kita bisa custom Pak. Jadi kita bisa mengikuti ukuran yang sudah ada di lapangan. Tapi dengan konsekuensi seperti ini, misalkan ukuran yang Bapak punya atau owner punya itu di bawah standar kami, gitu loh. Misalkan standar kami itu 2.200 kali 2.100 dengan itu bersih, ruangan bersih shaft lift-nya dapat car-nya itu 1.600 kali 1.500 standar kami. Nah tiba-tiba Bapak hanya punya 1.900 kali 2.000, nah otomatis car yang Bapak dapat pun akan turun, kayak gitu Pak. Tapi tidak mengurangi kapasitas yang ada. Jadi tetap tidak mengurangi kapasitas yang ada, karena pada saat nanti kita akan serah terimakan ke owner atau ke Bapak atau ke Ibu, itu nanti kita ada test lot. Test lot kita dengan pillar weight nanti kita ada test lot. Nah test lot itu yang akan membuktikan kalau kapasitasnya itu sesuai. Kayak gitu, dan kita akan info ke pabrik oke, pabrik cepat buatnya. Dan ini yang seru juga ada exhibition room-nya juga keren ya Mas Reza ya. Jadi kita bisa coba-coba ya Bu di situ ya Bu. Ya, jadi waktu saya ke sana pun mereka sediakan exhibition room-nya, kita masuk ke dalam car, ada beberapa model car, terus testing tower-nya juga ada.
Jadi apa sih namanya, kayak owner-owner yang datang ke sana benar-benar melihat langsung gitu loh Pak. Melihat langsung apa yang memang kita jual di Indonesia gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi memang ada beberapa owner-owner yang minta datang, kita bawa gitu ke sana. Atau mungkin ada owner yang sedang di sana mau melihat, nanti kita bisa komunikasi dengan prinsipal kami di sana untuk menjemput di mana, nanti biar dia bisa lihat ini apa sih pabriknya. Kayak gitu. Jadi mereka support, full support kita lah. Oke. Yang di Indonesia ini. Kayak gitu Pak. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Bu Christine. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini adalah sertifikat ISO pabrik ya Pak. Nah, ini jadi produk yang kita jual di Indonesia Pak. Jadi kita ada home lift, itu mungkin dari 250 kilo, 320, 400 kilo. Jadi kalau home lift itu kita maksimal 400 kilo Pak, dengan kecepatan 24 fpm. Nah, kecepatannya itu di bawah 60. Karena memang untuk home lift itu memang pabrik desain tidak terlalu cepat seperti passenger lift kan. Ada yang passenger lift kita juga dimulai dari 400 kilo, dari 630, ada 800, ada 1000, ada 1200, 1350, 1600. Nah, kita ada semua. Kecepatannya pun dari 60 mpm kalau passenger sampai ya tadi 300 mpm memang kalau dibutuhkan. Kayak gitu. Nah, untuk home lift yang sekarang sering banyak permintaan dari kami ya, memang dia hanya 24 mpm karena dia pitnya itu pendek, Pak. Jadi semakin seperti tadi saya di depan seperti informasikan, semakin dia cepat, pit semakin dalam. Tapi kalau kecepatannya berkurang, pitnya berkurang. Ini pitnya ini hanya 50 cm. Kayak gitu. Terus wattnya juga hanya 1,1 kW. Ya, sekelas 1 PK AC. Kayak gitu. Jadi gak makan semut ya, Bu? Iya, betul. Listriknya juga nggak terlalu besar ya Pak. Ya, hospital lift juga kita dari 1.600 sampai 1.800 juga ada. Diinformasikan juga kita passenger lift walaupun dari tadi yang saya infokan ada 1.000, tapi kalau misalkan owner itu atau customer minta, Bu, tapi saya mau kapasitasnya 1.150, is okay. Kita bisa minta ke pabrik. Kayak gitu. Jadi kita bisa custom lah. Kita ada panoramik yang full kaca. Nah, panoramik ini juga kita bisa custom. Bu, saya mau pintunya aja yang kaca, kita bisa. Bu, saya mau belakangnya aja yang kaca karena kanan kirinya dinding, Bu, percuma bisa. Atau kanan dinding sebelah kirinya aja yang kaca bisa. Sebelah kanan yang kaca bisa. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, yang freight lift juga kita mulai dari 630 sampai 5 ton, car juga 3 ton, 5 ton, diameter juga kita ada dari 100 sampai 250 kilo. Dan eskalator dan travelator. Eskalator kita ada indoor dan outdoor. Kayak gitu. Oke. Bu Christine, saya mau tanya nih. Ini kan produk dari General Elevator ini banyak banget ya Bu ya. Untuk sebenarnya menurut saya yang lumayan penting tuh lift tuh untuk maintenance sama spare partnya. Nah, kalau dari GE sendiri ready nggak ya Bu? Apa kita harus nunggu sebulan dulu nih dari Cina? Oh enggak. Kalau untuk maintenance kita on call 24 jam Pak. Oke. On call 24 jam kita sudah tersebar kalau untuk di Papua mungkin kita jujur di Papua itu kita mungkin masih dari Makassar, Surabaya atau Jakarta. Karena kan proyeknya banyak ya Pak. Tapi kalau untuk Jawa, Bali itu kita udah ada semuanya Pak. Manado kita udah ada standby di sana. Jadi nggak usah takut Pak. Jadi di Kalimantan juga kemarin kita juga baru dapat. Jadi kita Bangka Belitung sampai ke Pasangkayu ya. Kita pernah pasang ke daerah Pasangkayu Pak, Timor Leste. Jadi di kita itu kita bantu lah Pak, bantu owner, Bu, di tempat kami jarang ada yang jual mau masuk ke sini, kita bantu, kita kirim gitu loh. Kita jual. Mungkin secara harga ada di Langgur juga ada Pak. Saking ownernya minta kita, cuma ya kita paling mahalnya di biaya kirim aja sih Pak. Kita bantu owner lah. Kayak gitu. Jadi untuk spare part kita juga yang fast moving kita ada di kantor, kita bisa udah ready. Pokoknya untuk maintenance merek lain pun kita sudah bisa Pak. Bukan sudah bisa, memang sudah jalan. Sudah banyak. Karena produk lift itu, jual lift itu kalau nggak ada maintenance nggak bisa berjalan. Kita tahun 2012 udah 13 tahun Pak. Itu kalau nggak ada maintenance-nya itu bohong. Perusahaan lift nggak bakal bisa bertahan. Oke. Kayak gitu.
Jadi nggak perlu khawatir ya, Bu Christine. Iya, Jadi betul. dari segi untuk maintenance mungkin rekanan yang akan memaintenance itu memang langsung di training oleh GE gitu Bu, General Elevator, dan juga untuk spare partnya juga sudah disediakan gitu. Ya, jadi kalau maintenance itu bukan rekanan Pak, teman-teman saya sendiri. Oh gitu. Karyawan PT Cahaya Cipta Abadi sendiri Pak. Jadi memang Aman pabrik lagi dong Bu ya. Jadi bukan orang lain gitu yang iya, kita komunikasi ke orang lain Pak. Jadi saya kenal sama teman-teman ya, kita punya grup proyek ini trouble langsung jalan OTW. Jadi saya yakin banget dengan GE gitu loh Pak. Saya bisa bertahan di GE sampai hari ini. Itu buat saya gitu kan Pak. Jadi, mereka juga maintenance itu juga setiap setahun sekali dikirim 2 orang ke pabrik Pak untuk training. Maintenance, orang pasang. Jadi orang pasang pun adjuster itu setiap tahun itu 2 orang dikirim ke pabrik. Jadi ada inovasi ya Pak. Sekarang apa sih Pak yang nggak inovasi baru? Bentar-bentar inovasi baru ya kan. Bentar-bentar inovasi kirim lagi gitu kan. Dan prinsipal kami juga hampir setahun itu mungkin bisa 6 kali datang ke Indo Pak. Untuk melihat proyek-proyek kita seperti itu. Misalkan ada aman berarti Mas Reza. Iya. Iya sih Pak. Oke. Ada lagi Pak? Baik, mungkin kita lanjutkan Bu, silakan. Nah, ini kelebihan kita sih Pak, yang tadi seperti saya bilang produksi dan waktu pengiriman kita cepat. Memang kita biasanya proyek pemerintah nih Pak, akhir-akhir tahun ini biasanya lari ke GE ini. Karena buru-buru semuanya. Supply secara dadakan dan cepat. Iya, jadi biasanya kita banyak Pak, proyek pemerintah kita banyak, proyek pemerintah, swasta banyak. Kita BUMN juga yang dari Wika, Waskita, Hutama Karya, PP semua. Kita sudah banyak supply ke mereka lah, kayak gitu. Kualitas kita baik karena memang kenapa saya bisa bilang baik? Karena kalau nggak baik kita nggak bisa jual sampai 700 unit dan rata-rata kita repeat order Pak. Rata-rata customer saya itu repeat order ke saya Pak. Jadi memang mereka pakai, nanti temannya lihat datang ke rumahnya, lu beli berapa misalkan gitu kan. Mau dong marketingnya siapa ya, puji Tuhan ya Pak. Jadi rata-rata repeat order Pak, karena produk saya percaya produk saya baik dan harga saya pun memang harga kami pun kompetitif. Kayak gitu Pak. Dan tim maintenance saya juga tadi saya bilang lengkap gitu kan, sama spare part ready stock kayak gitu. Karena kita juga menyediakan spare part merek lain. Kita maintenance merek lain, kita menyediakan spare part merek lain. Dan prinsipal kami ini luar biasa support Pak. Oh, okay. Untuk merek lain itu gitu. Kita butuh merek ini, nanti dia kirim. Karena kita bilang Pak, di Indonesia kalau maintenance-nya nggak ada, nggak bisa jual spare part, nggak bisa bertahan Pak Alif. Kayak gitu Pak. Ya, oke, saya lanjut ya Pak. Ya, silakan Bu. Nah, ini project untuk yang di luar ya Pak, kayak di US, di Australia. Jadi saya informasikan dari awal bahwa kita sudah di GE itu, mereka sudah menyebar ke 50 negara dan kota ya Pak ya. Jadi ini contoh-contoh lah sebagian yang sudah mereka pasang di Prancis gitu kan. Nah, ini juga adalah tower tertinggi Pak di Cina yang memakai lift general elevator di Sun and Moon Building. Biasanya tuh owner suka minta ke sini Pak. Jadi mau nyobain katanya. Oke, kita bawa mereka ke sana kayak gitu. Jadi mereka emang benar-benar harus melihat gitu. Karena mungkin Bapak, saya yakin lah Bapak baru mendengar GE gitu. Benar nggak Pak? Belum pernah mendengar GE, ya kan? Taunya Ya, GE yang General Electric soalnya. Iya betul. Jadi karena memang kami lebih banyak main ke owner Pak selama ini, seperti tadi saya bilang, get order dari owner ke owner punya klinik, owner punya building, owner punya rumah sakit. Itu mereka rata-rata kita dari owner ke owner, dan memang kita mau masuk ke konsultan EMA Pak untuk tender kayak gitu. Dan kita butuh itu. Semoga di katalog Pro ada konsultan MA. Ini kalau lihat dari kolom pertanyaan udah banyak nih Bu yang tanya. Nanti setelah gitu ya? sesi diskusi kita akan kita bacakan ya Bu. Iya. Oke. Bu Christine, maaf saya langsung ada tertarik untuk bertanya nih Bu. Tadi kan Bu Christine sempat sampaikan bahwa kesannya sebetulnya GE itu tuh sudah cukup established gitu di Indonesia. Cuman kok kenapa nggak terlalu terdengar gitu ya? Apa jangan-jangan pada saat di proyek-proyek yang kita kenal ya Mas Reza ya, itu apakah
ada brandingan di pintu liftnya kah, atau mungkin di area-area lift dari GE Elevator ini yang tertera Bu, atau memang GE itu segitu low profile-nya gitu nggak perlu dikenal, tapi yang penting semua project pakai GE gitu Bu. Enggak sih Pak, di COP saya ada General Elevator di tempat pencetan itu. Memang kalau Bapak mau lihat proyek kita yang besar, yang baru, maksudnya yang publish itu ya Rumah Sakit Pelni Pak, yang itu Tower Merial ya itu. Nah Bapak, kalau Bapak ke Trisakti itu rata-rata Trisakti udah pakai kita semua. IPB hampir IPB itu pakai kita semua Pak, IPB. Ya, terus rumah sakitnya ya itu Pak, rumah sakit kita memang yang paling terkenal baru Pelni, yang lainnya tuh rumah sakit kayak di Tangerang, di Bogor, kayak gitu. Dan juga kita banyak kayak klinik, ruko gitu Pak. Saya pasang klinik mata. Mungkin Bapak kalau tahu klinik mata Medika itu sudah ada Cibubur, Cimanggis, Jatiwaringin, Cengkareng, itu pakai GE semua, kayak gitu loh. Jadi memang belum beruntungnya GE itu dapat proyek mall Pak, mall besar. Oke. Nah, mudah-mudahan setelah ini ya Bu. Cuma satu yang di Ciputat ya Dit ya. Lokasari, mall Lokasari kan nggak terlalu. Sama yang di Bali itu kita di Kelungkung, Pasar Modern Kelungkung tuh. Kalau rumah sakit di Bali kita Rumah Sakit Internasional Bali udah pakai kita. Jadi masih inilah Pak, untuk sekelas lift mungkin masih tertutup gitu. Kita kemarin juga dapat apartemen Delton, kalau Bapak tahu apartemen Delton kita dapat. Apartemen udah mulai nih Pak, apartemen Sleepy kita dapat, kayak gitu Pak. Baik, nah ini juga ada klasik project-nya ya Bu. Berarti ini yang sudah terbangun ya Bu, dan sudah teraplikasikan GE ya Bu? Ya, di China Pak kalau ini. Ini yang di China, ini juga di Cina. Nah ini jadi saya infokan kalau kita adalah PT Cecipta Abadi, agent tunggal satu-satunya yang ada di Indonesia memegang merek General Elevator. Kita ada emergency call, jadi pada saat lift kita kontak service itu nanti kita akan pasang. Jadi kalau ada apa-apa tinggal telepon, nanti ini kita datang, teknisi kita datang, kayak gitu. Itu sudah terjadwal ya Bu di dalam dari pengecekannya itu? Sudah Pak, jadi karena kita banyak, jadi setiap orang itu, kita kan banyak tuh maintenance Pak, mungkin satu tim itu mungkin terdiri dari 2 sampai 3 orang, itu mungkin megang 10 project gitu loh Pak. Jadi sudah terkoordinasi sih Pak. Jadi misalkan project ini di grup trouble, langsung dia jalan kayak gitu Pak. Oke, OTW kalau bahasanya. Sekarang OTW gitu kan. Enak yang kayak mobil ya. Jadi sudah terjadwal untuk maintenance-nya. Silakan Mas Reza. Kalau maintenance-nya sendiri biasa untuk lift atau misalnya eskalator gitu berapa lama sekali ya Bu ya? Kita menyarankan sih 1 bulan 1 kali Pak. 1 bulan 1 kali, karena memang di dalam maintenance itu kan kita melihat semua spare part, apa yang ada yang sudah haus kah gitu kan. Jadi biasanya kita tuh ada namanya work order. Jadi tuh mereka dari kantor tuh udah dikasih work order, dicek satu persatu selingnya masih bagus kah, apa sudah mulur kah, kontaktornya atau apanya sudah haus kah, itu nanti biasanya dari maintenance itu akan report ke bagian maintenance kami. Nah nanti bagian maintenance kami akan menghubungi owner, ini sudah mau rusak atau sudah mesti diganti. Nah seperti itu. Ada garansi 1 tahun sih Pak karena kesalahan pabrik, tapi kalau karena pemakaian ya kita ada biaya, tapi nggak mahal lah Pak. Gitu. Kayak kontrol panel juga lumayan sensitif ya Bu ya kadang-kadang. Nah ya kontrol panel, makanya nanti saya akan jelaskan di dalam, mungkin ini profil saya, kita terbentuk 2012. Nah ini surat keagenan tunggal kita ya Pak. Nah ini kita per 2 tahun sekali diperpanjang Pak. Jadi pabrik itu memang harus memperpanjang per 2 tahun sekali. Mereka melihat gimana penjualan kita di Indonesia, kayak gitu. Nah ini legalitas perusahaan. Jadi kalau kita kan import ya Pak, legalitas perusahaan harus lengkap. Nah ini project reference kayak airport Pak, yang tadi saya bilang airport kita tuh dari Sabang sampai Merauke Pak. Dari Lampung, Luwuk,
Ampana, Tarakan, Kendari, itu semua pakai GE, Pak. Di timur lebih banyak lagi, di NTT, di apa sih namanya, di timur ya, di Papua, kayak gitu. Nah, ini yang apartemen, ada Permata Pavilion di Surabaya, nah Sun City di Sidoarjo, Surabaya juga, ini 32 lantai, Pak. Oke. Dev apartemen ini di Depok kalau nggak salah, Aspena Residen ini sekitar 12 unit di Batu Ceper, Radisson Hotel ini di Lampung, Wisma Atlet di Kemayoran. Nah, hospital, nah ini kita Merial Pelni di Bali, di Cirebon, Sepatan, Mojokerto. Ini untuk yang kantor, BPJS, ada stasiun juga kita, kantor wali kota, banyak sih, Pak. Ini foto-foto yang bisa kita masukin nggak banyak, Pak. Nah, universitas kita di UIN yang 17 unit, kita full 17 unit di UIN. Nah, di IPB itu kita udah banyak banget, mungkin IPB itu mungkin udah sekitar 12 unit kali ya, Pak. Di Universitas Muhammadiyah. Nah, Trisakti ini kita pasang itu rata-rata kita ganti merek lain, Pak. Jadi dulu merek apa, kita ganti gini. Kayak gitu. Kalau kayak gitu yang diganti apanya aja, Bu? Karnya Semua, aja Pak. atau semua? Semua. Nah, jadi yang tadi saya infokan, kita bisa mengikuti staff lift yang udah ada. Oh, oke. Jadi kita ganti semua, Pak, full, ganti baru. Kayak gitu. Nah, tapi kita tetap lihat konstruksinya masih bagus apa enggak. Kalau konstruksinya masih bagus, kita lanjut. Kalau yang namanya udah lama ya, Pak, kalau konstruksinya ada yang mesti ditambah, pakai separator beamnya ditambah, ya biasanya kita info ke owner sih. Untuk safety sih, Pak. Iya. Nah, ini yang mall di Lampung sih. Kita dapat mall baru di Lampung, Pak, yang besar. Di Jakarta belum, baru tadi di Ciputat. Di Lokasari. Kayak gitu. Nah, ini ini juga pabrik. Kita juga pabrik banyak, 3 ton, 2 ton. Di Menara Cipta, Vortex, di Novel kita paling banyak, Pak. Novel itu pertama kali saya jual itu, mereka minta maintenance-nya, dia punya maintenance merek lain, Bu bisa nggak maintenance katanya. Saya lihat ya, Pak, kita bisa maintenance. Bu, saya butuh 1 lift buat di kantor, 1 lift 400 kilo. Setelah itu dia nambah 15 unit udah terpasang di sana, Pak. Wah, berarti emang apa namanya, services dari awal maintenance akhirnya bisa di switch ke GE ya, Bu? Banyak, Pak. Iya. Kita pasang di Universitas Muhammadiyah. Iya. UMJ, kita UMJ, Pak. Muhammadiyah Jakarta Ciputat. Itu di situ ada merek lain. Mohon maaf tidak bisa sebut merek, tapi akhirnya merek lain itu kita ambil semua maintenance-nya. Kita pasang mungkin sekitar 6-7 unit lah ya. Iya, kayak gitu. Jadi biar sekalian maintenance-nya sama kita juga gitu loh, Pak. Kalau home lift udah banyak juga, Bu? Home lift kita kemarin baru di short itu kita 90 unit, Pak, di Jakarta. 90 unit. Rata-rata 400 kilo. Dan home lift itu banyak juga dipakai untuk di ruko, Pak. Ruko juga benar. Dipakai buat di ruko yang tadi saya bilang, klinik mata, itu pakainya home lift, Pak. Tipe-tipe home lift gitu ya, Bu Christine? Iya, jadi home lift kita itu beda ya, Pak. Home lift yang sekarang kan yang pakai platform. Kalau kita enggak, kita tetap seperti passenger biasa, Pak. Tetap kita pakai konstruksi baja, kita tetap pakai hoseway gitu. Tapi memang yang tadi saya infokan, feet liftnya kita hanya 50 cm, overhead kita mungkin 36. Nah, kecepatan kita 24 mpm. Nah, owner tetap menyediakan konstruksinya kayak gitu. Itu harga kita nggak mahal kok, Pak. Kita lagi banyak jual itu. Karena melihat listrik kali ya, Pak, 1,1 gue buat di ruko, cuma buat bos saya aja yang naik misalkan. Ya udah kasih ini aja, apa sih, home lift. Karena memang saya juga baru tahu ternyata ada beberapa home lift itu hanya bisa dipakai misalkan 1 hari berapa kali naik turun. Ternyata ada, Pak, saya juga nggak tahu. Kalau home lift kita ya full aja seperti passenger biasa, mau berapa puluh kali naik turun. Jadi banyak di kantor-kantor juga pakai home lift yang kayak ruko-ruko 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai itu pakai home lift. Kayak gitu.
di ASBSD kantor juga pakai home lift buat kantornya kayak gitu. Nah ini emergency call ini, nah ini Pak, ini nanti kalau customer kita apa sih namanya dia kontrak servis sama kita atau masih free maintenance, ini biasanya kita pasang. Jadi nanti siapapun bisa ditelepon, karena kalau nyari marketingnya, kalau marketingnya lagi meeting, marketingnya lagi apa, jadi kita udah ada semua di sini. Walaupun kadang marketingnya yang dicari sih Pak, pertama kali kayak gitu. Tapi Iya. dari paparan Bu Christine tadi cukup menarik ya Bu. Maksudnya dari dari PT Cahaya Cipta Abadi ini kan menyediakan juga jasa untuk maintenance dan Ya. tidak hanya untuk GE gitu, tapi ada brand-brand lain ya. Nah mungkin kalau Mas Reza ada keluhan dari klien atau owner gitu ya, wah ini kok liftnya nggak bagus, atau teman-teman atau bapak ibu pengen dibantu untuk dicekin gitu sama tim dari Cahaya Cipta Abadi, itu boleh ya Bu? Dan harapannya Boleh, itu dengan senang hati Pak, dengan senang hati. Bisa di switch ke GE, kemungkinannya mungkin sangat besar ya Bu, dari dibantu pengecekan atau dari sisi maintenance ya Bu Christine. Betul. Jadi gini Pak, sebenarnya memang untuk pembelian lift itu kita mesti banyak tahu sih Pak ya. Karena kan memang lift itu banyak merek, tapi memang apa sih namanya material liftnya itu sama Pak setiap lift. Makanya kan kadang saya kalau ketemu kan, oh kita nggak bisa dibandingin sama ini gitu kan. Padahal sebenarnya sama. Karnya ketebalannya 1,2, pakai stainlessnya 304, pakai kontrol panelnya Monarch gitu kan Pak. Jadi semuanya sebenarnya sama Pak. Sama, cuma memang kita baru mulai atau baru tahu lah kayak gitu. Jadi sebenarnya semakin familiar material yang dipakai itu semakin gampang gitu loh Pak. Mencari spare partnya itu juga semakin gampang gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi karena kan sekarang suka ada yang pakai belt, kalau kita masih tetap memakai seling gitu kan Pak, seperti Mitsubishi Jaya sampai dari awal sampai sekarang pun tetap memakai seling gitu, karena memang seling itu gampang untuk didapat Pak gitu loh. Jadi harganya pun memang kan seling itu batasan waktunya itu kalau mereka full terpakai itu bisa 5 tahun harus ganti Pak gitu kan. Pertama dipotong dulu, setelah dipotong baru diganti. Nah misalkan kalau kita udah kenal sama owner, kita kasih harga, owner bilang Bu ternyata saya bisa mengadakan sendiri selingnya, is okay, nanti kita pasang, is okay gitu loh. Jadi mereka bisa kayak gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan sih kalau bilang nggak usah lah Bu, dari Ibu aja, takutnya kualitasnya beda misalkan kan kayak gitu, beda-beda sedikit harganya. Kalau di saya kan ada garansi gitu kan, mungkin kalau Bapak beli di luar sendiri nggak ada garansi gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya sepintar-pintarnya kita ngomong sih Pak. Edukasi kita ke mereka sih sebenarnya sih kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Ya, jadi nggak usah takut Pak, kalau soal spare part kita ada, merek apapun kita ada. Nah ini kita udah masuk ke hal-hal teknis, silakan Bu Christine. Ya, nah kalau lift itu tuh memang semua lift itu pasti punya 2 tipe lift, small machine room dan roomless. Nah di sini adalah small machine room ini, jadi di atasnya ini kita ada namanya ruang mesin, kayak gitu Pak. Nah di ruang mesin ini ada mesin, kita ada kontrol panel, kita ada governor, di sini kita ada ARD, mungkin nanti saya jelaskan tentang ARD. Nah cuma memang kalau kita memakai small machine room ini, owner diharapkan untuk memberikan AC dipasang di sini Pak, untuk menjaga material yang kayak kontrol panel itu kan harus dengan nuansa yang bagus ya Pak, maksudnya dinginnya mesti stabil gitu. Karena kan mesin ini mengeluarkan hawa panas Pak. Nah jadi pakai AC di situ supaya dia nggak ngehang lah bahasanya kita. Kalau komputer juga kan laptop kalau ngehang gitu kan kepanasan gitu kan. Makanya kita infonya harus memakai AC. Nah itu by owner AC-nya itu Pak, kayak gitu. Nah satu lagi, nah ini adalah mesin roomless. Nah ini nggak pakai ruang mesin, mesinnya itu di atas di samping. Nah kontrol panelnya itu dia taruhnya di luar Pak, di lantai paling terakhir. Lantai paling terakhir. Nah ini di sini ini kontrol panelnya. Nah ini kan ruangan bebas ya Pak. Nah jadi ini tidak panas gitu loh. Jadi memang nanti di gambar layout kami akan tertera semua Pak. Itu akan tertera semua kayak gitu. Cuma memang kalau small machine room itu kita minta kayak grill Pak, buat buang udara aja keluar. Oh, ventilasinya gitu ya Bu?
Hmm. Ya, betul. Buat ventilasinya aja buang udara keluar. Nah, dari segi harga memang kalau di GE mungkin sama di merek lain. eh, ada beberapa yang memang roomless lebih murah. Kalau kita memang roomless ini lebih mahal daripada small machine room. Cuma memang ada min and plus. Kalau roomless mahal di depan, tapi dia tidak menyediakan AC dan Hmm. konstruksinya juga tidak menambah. Jadi overhead kita lantai paling terakhir ini ada overhead. Overhead kita itu Ya, 4,5 meter, Pak. Nah, untuk kalau oke. kalau small machine room ini 4,5 meter, dia harus menambah lagi 2,5 meter. Hmm. Jadi menambah untuk ruangan mesin. Jadi 7 meter. Tapi Oke. kalau roomless dia hanya 4,5 meter. Mantap. Cukup. Hanya 4,5 meter. Cukup kayak gitu, Pak. Nah, terus kalau untuk kayak KW, kualitas, lebih bagus mana, semuanya sama. Kayak gitu, Pak. Oke. Nah, kalau Untuk semua mesin pun Bapak mesti bayar biaya AC setiap bulan. Kayak gitu. Kayak gitu Oke. aja sih, Pak. Kalau mesin roomless kan enggak. Kayak gitu. Oke. Semua sama. Semua sama. Cuma memang kondisi lapangan aja yang memungkinkan, mungkin ya Bu, saya mesti pakai roomless Bu. Saya udah nggak dapat lagi izin naik ke atas misalkan kayak gitu. Izin bangunan misalkan, ya udah Pak, nggak apa-apa, cuma di depan harganya juga nggak beda-beda jauh kok, nggak nyampe 50%, saya bilang gitu. Gampang lah kalau soal harga, saya bilang gitu. Jadi tergantung kondisi lokasi project sih Pak, kayak gitu. Oke. Berarti kayak Kadang ada kecepatan kayak gitu sama juga ya Bu ya? sama Persis. kecepatan 60 mpm, sama pitnya sama 1,5 meter, overheadnya 4,5 meter, itu sama semua. Tinggi pintunya juga sama 2,1, ceilingnya juga sama 2,3. Kalau Bapak mau, kadang kan gini Pak, masuk ke lift, ceilingnya kok tinggi banget nih, gitu kan? Itu Iya. kita bisa. Tapi dengan konsekuensi apa? Overhead Bapak dari 4,5 meter harus ditinggiin lagi untuk safety. Oh, oke. Ya. Semakin tinggi ceiling yang Bapak minta, semakin tinggi overhead yang harus didapat dari kami. Yang kami minta maksudnya, pabrik pasti Ya. akan. Itu untuk safety, Pak. Untuk safety. Kayak gitu. Oke, bisa saya lanjut, Pak? Ya. Boleh. Ya, ini mesin-mesinnya Pak, yang tadi yang ini yang small machine room, yang ini yang roomless. Nah, model small machine room itu seperti ini, besar. Dia ada beamnya. Ini dari pabrik beamnya Pak. Nah, kalau pakai ruang mesin di atas, kalau Bapak masih bolong, owner nanti biasanya pakai checker plate ditutup. Kayak gitu. Nah, ini kontrol panelnya yang ada di sini, ini kontrol panel. Nah, kalau ini yang roomless, seperti ini, dia lebih kecil. Biasa kan Pak, kalau laptop semakin kecil semakin mahal ya Pak. Sama. Makin tipis makin mahal Bu. Sama, ini juga. Nah, ini dia kontrol panelnya ini. Nah, ini yang akan ditaruh di depan pintu, di samping pintu nanti di lantai paling terakhir. Nah, tipe kita itu udah permanen magnet Pak, gearless. Jadi mungkin kalau saya bisa infokan, gearless itu, kalau dulu kan gear ya Pak, gear itu KW-nya itu tinggi. Nah, sekarang kan kita udah go green, semua yang di Cina itu sudah pakai PM motor gitu. Jadi Ibu udah pakai PM motor belum Pak? Semua lift sekarang udah pakai PM motor, bilang gitu kan. Jadi dulu mungkin 1000 kilo, KW-nya itu 15 KW saya ingat dulu. Nah, sekarang dengan adanya gearless ini, PM motor ini 1000 kilo itu cuma 6 KW Pak, 6000 watt. Nah, 6000 watt atau 6 KW itu akan mengambil watt itu sampai 6000 kalau kapasitasnya full 1000 kilo. Tapi kalau yang naik cuma masuk 500 kilo, 400 kilo itu dia nggak ambil Pak. Jadi lift itu smart meter ya, jadi semua computerized. Jadi jangan kadang suka berpikir gini, naik 6000 watt turun 6000, enggak Pak. Itu ada hitungannya sih, tapi maksudnya itu nggak mengambil seperti itu gitu. Jadi emang mesti banyak informasi sih, kayak gitu. Konsultan udah lebih ngerti lah. Kayak gitu. Biasanya owner home lift yang suka, aduh listriknya mahal gitu kan, kayak gitu sih. 400 kilo cuma. Kalau Ibu akan terpakai 1100 watt, kalau Ibu full 400 kilo. Kalau nggak 400 kilo, dia nggak ambil segitu. Kayak gitu. Nah, ini mungkin secara detailnya, jadi dia oli, udah nggak pakai oli, permanen magnet itu suaranya tuh minimalis banget Pak, nggak terdengar. Kalau dulu kan tak gitu, sekarang udah nggak ada. Runningnya juga lebih smooth, kayak gitu Pak.
Jadi udah lebih teknologi udah semakin canggih lah Pak. Nah ini wire rope yang tadi saya bilang. Nah ini nih yang banyak dijual. Nah kita juga pakai di sana. DJI juga pakai ini semua dan ini pun juga setiap kapasitas beda Pak. Setiap kapasitas, misal kapasitas 600, wire rope-nya diameternya beda dengan kapasitas 1600. Jadi pabrik sudah menghitung semua lah. Kita sudah tinggal pakai aja kayak gitu. Nah ini juga yang tadi saya bilang beam-nya ini dari pabrik kayak gitu. Nah ini yang saya tadi infokan ini kontrol panel. Nah jadi dia kalau secara detail atas ada resistor pembuang panas karena media juga nggak boleh panas. Jadi dibuang panasnya. Jadi semuanya tuh di dalam ini ada error code. Jadi kan pasti Pak namanya lift itu pasti suka error, suka trouble. Ya kan Pak, kita aja manusia sakit kan Pak, mereka juga sama lah trouble gitu kan. Tapi nggak usah takut, di dalam itu ada tulisan kode error kode berapa. Nanti kan pada saat kita serah terima, kita akan memberikan manual book. Manual book itu kita kasih ke owner dan tetap yang memperbaiki kita. Biasanya tuh owner ini kita tuh suka nanya dulu gini, Bu trouble gitu, ntar teknisnya nelfon, Pak boleh dilihat Pak kontrol panelnya kode apa gitu misalkan, oh itu kotor Pak misalkan, oh itu ini Pak misalkan. Kadang kita bisa pandu Pak, kita tanpa kita datang kita bisa pandu, jadi nggak selalu kita datang gitu. Oh udah bisa Bu. Berarti sistemnya tidak se-complicated itu ya Bu Christine, maksudnya dengan panduan tim dari Cipta sendiri itu sebetulnya owner juga nggak perlu khawatir kalau sewaktu-waktu mungkin terkesannya ada error, tapi ternyata hanya miss sedikit sistemnya gitu ya Bu Christine. Betul Pak. Sebenarnya komunikasi itu memang terpenting sih memang Pak. Palingan yang trouble-nya itu kalau digigit tikus Pak, itu udah error ini error, nah, baru kita cari tuh Pak. Ternyata digigit tikus misalkan gitu kabelnya. Itu yang susah Pak. Ya jadi kayak gitu sih kalau trouble sih selagi mereka masih kita maintenance, governornya masih bagus, semuanya bagus gitu Pak, itu kita yakin sih lebih karena lift itu kalau kata orang itu lebih safety daripada eskalator. Ada yang bilang seperti itu, kan memang seperti itu Pak. Lift itu dia ada remnya, ada apanya gitu loh Pak. Selagi mereka tugas-tugas mereka dan material-material itu masih berkondisi baik gitu loh. Makanya kita minta servis maintenance biar kita bisa lihat. Nah ini tadi saya infokan pemakaian listriknya kan sudah 35% lebih irit daripada yang terdahulu kayak gitu. Nah ini namanya ARD, Automatic Retrieve Device. Nah ini yang suka paling dipertanyakan gitu kan, apalagi oleh Disnaker. Nah karena nanti pada saat Bapak beli lift kami, izin Disnaker itu kita yang urus tahun pertama Pak. Jadi Disnaker itu akan ngecek semua material lift yang terpasang. Jangankan material, posisi pitnya aja dilihat Pak. Pitnya itu kering atau basah. Kalau basah dia nggak mau kasih. Owner harus ngebersihin dulu atau harus benerin dulu, nggak boleh rembes kayak gitu. Nah ARD ini adalah untuk mati lampu ya Pak, bahasanya tuh gampangnya kita lah. Jadi tiba-tiba lift jalan, tiba-tiba mati lampu gitu kan. Nah ARD ini bekerja nih Pak pada saat dia di dalam liftnya itu yang tadi saya info, misalkan cuma 50%, dia biasanya naik. Kalau dia enteng, isinya 1 cuma 2 orang tuh dia naik ke lantai terdekat. Misalkan Bapak mau ke lantai 4, tiba-tiba ke lantai 2 mati lampu. Kalau Bapak cuma isinya berdua, biasanya dia naik ke lantai 3 Pak, langsung terbuka. Nah kalau Bapak posisi full, mau naik ke lantai 4, posisinya full, dia akan turun ke lantai 2 misalkan, atau balik lagi ke lantai 1 kayak gitu. Jadi nggak usah takut sih Pak, semua ada semua. Nah nanti pada saat gensetnya masuk dalam beberapa detik, nah dia ngecas lagi. Jadi ARD itu isinya aki Pak. Nah aki itu dicas lagi kayak gitu. Makanya kadang lift itu juga nggak beda jauh sih Pak sama mobil, memang harus dinyalain ya kan Pak. Sering dipakai, dinyalain kan berhubungan dengan aki juga kayak gitu Pak. Ada pertanyaan Pak untuk ARD? Nah, saya penasaran kalau misalnya biasa orang yang terjebak di dalam lift itu kenapa ya Bu ya? Apa bagian mana yang rusak? Soalnya kemarin kan sempat viral nih yang bangunan paling tinggi di Jakarta tuh liftnya mati. Penasaran aja Bu, itu kalau kayak gitu rusaknya bagian mana sih? Nah itu maintenance yang akan ini Pak, yang akan apa sih namanya? Yang akan lihat, yang akan mencari. Jadi belum tentu ARD juga.
Karena Hmm. banyak Pak, apakah inverter door motornya, apakah inverter apanya gitu loh Pak. Jadi memang banyak spare part yang memang udah haus mesti diganti gitu. Jadi memang Iya. makanya kembali lagi ke kontrak servis. Kadang owner juga kalau udah keenakan make nggak pernah trouble, nggak mau diservis gitu. Oke. Kadang kan gitu ya, kayak kita naik mobil apa, masih enak walaupun udah 2000 apa udah berapa masih enak tiba-tiba mogok aja. Iya, Bu iya, Christine, mungkin menambahkan pertanyaan Mas Reza tadi mengenai yang trouble-trouble yang biasa terjadi di elevator ya Bu ya. Nah, biasanya kalau dari segi spare part itu yang fast moving dari sebuah elevator itu secara umum tuh apa sih Bu? Apakah tadi kabel slingnya atau mungkin kalau di mobil kan biasanya kita sering ganti kapas rem ya, Mas Reza. Oh, benar. Itu kan biasanya juga ada seperti itunya gitu ya di elevator. Biasanya seperti apa Bu dari pengalaman Bu Christine di GE ini Bu? Biasanya sih kalau itu kontaktor ya gitu ya. Biasanya kontaktor tuh spare part yang suka rusak. Yang kecil-kecil aja sih Pak, kontaktor gitu Pak. Oh. Gitu tuh kayak panas kebakar kita ganti gitu. Terus kadang listrik di Jakarta kan suka naik turun ya Pak. Ya. Nah, itu juga salah satu pemicu spare part-nya jadi nggak baik. Dan juga kadang Pak di pintu juga suka jadi masalah gitu loh. Kadang lift itu kan musuhnya itu air Pak, air dan debu. Nah jadi kalau ada kebocoran dari atap hosway gitu kan, jatuh kena tiba-tiba mati kayak gitu, tiba-tiba basah. Nah itu salah satu. Di pintu juga kadang kita nyapu atau ngepel, airnya enak aja gitu kan, ke samping masuk ke dalam sela-sela lift tuh. Nah kadang nyapu juga, makanya itulah gunanya servis. Nah sebenarnya semuanya itu udah kita training Pak. Jadi pada saat sebelum kita serah terima ke owner, kita tuh harus mengadakan training ke seluruh pengguna lift. Jadi kalau di rumah tuh semuanya Pak kita training. Ya di training itu juga kita ajarin kalau ada trouble ini cukup ini, ada trouble ini cukup gini, ada trouble ini. Jadi kita training semua. Gitu loh Pak. Jangan begini, jangan ini, kita training. Jadi kita akan training mereka semua Pak. Kayak gitu, satpamnya kayak pembantunya kayak IRT-nya kayak semua kita training Pak. Kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa, mereka tahu. Kadang udah di training, entar 6 bulan lagi Bu minta training lagi, kadang kayak gitu. Jadi kita training sih memang Pak. Jadi kalau spare part ya gitu sih. Banyaklah maksudnya kendala-kendala. Tapi kita ada spare part di kantor ada. Ya palingan kalau masih 1 tahun mah enggak lah. 1 tahun sih fine-fine aja. 2 tahun juga masih fine-fine. Palingan tuh yang yang rada sering bermasalah ya baterai ARD aja sih Pak. Karena kan ARD kalau rumahnya sering mati lampu tuh kan. Akinya tuh. Kalau aki tuh setahun sekali wajar ya Pak. Mobil aja setahun sekali ganti aki ya kan. Kayak gitu. Jadi rata-rata sih itu sih Pak. Kalau yang lain-lainnya sih enggak sih, jarang sih. Makanya ya kita sebenarnya servis lift juga sebenarnya ya kita jujur aja kita ambil ya dari bulanan servis aja sih Pak. Servis mah jarang Pak. Jarang. Iya. Jadi kayak gitu aja sih. Selagi masih bagus, kadang setahun bagus terus, tiba-tiba Bu di koordinasi belum kontak servis dulu ya, ntar kalau udah trouble baru. Kayak gitu. Emang sih kalau kita servisnya itu per kali datang harganya lebih mahal daripada per tiap bulan. Kayak gitu sih Pak. Itu aja. Oke, saya lanjut ya Pak. Ya. Nah ini counterweight Pak, bandul bahasanya kita yang gampang itu bandul. Nah bandulnya ini juga semua dari pabrik, disesuaikan dengan kapasitas masing-masing lift. Jadi karnya naik, bandulnya turun, kayak gitu sih. Nah ini yang tadi saya sempat bilang governor. Nah ini nih yang kadang orang suka takut liftnya nyerosot gitu kan. Nah jadi lift itu sebenarnya udah ada Pak, udah ada safety-nya nih, safety governor ini. Jadi kalau pada saat dia overspeed 20% aja, nggak nyampe 20% aja, ini dia akan bekerja Pak. Dia akan bekerja dari
governornya ini akan memutus electrical lift. Liftnya tuh mati gitu loh Pak. Dan yang bekerja adalah secara mechanical. Nah, di bawah sangkar itu tuh nanti kalau dia mendeteksi kecepatan liftnya itu melebihi dari standar hampir 20%, dia akan bekerja dan dia rem yang ada di bawah kar itu dia akan mencakram Pak. Nah jadi karnya itu nggak turun ke bawah, langsung rem kayak gitu. Ngeremnya itu di bawah rem nanti di video selanjutnya kayaknya ada itu sepertinya. Nah ini yang AC yang tadi saya infokan untuk ruang mesin. Jadi biasanya kita menyarankan pakai AC biar inilah, karena spare part kami di kantor aja itu ada ruangan tersendiri yang full AC banget gitu. Kayak gitu Pak. Yang benar-benar dingin banget gitu. Kayak gitu. Saya lanjut Pak. Ya. Nah ini yang tadi saya infokan, safety gear berada di bawah sangkar. Nah ini yang bekerja Pak, yang dipicu oleh governor tadi. Nah ini nanti dia akan mencekram bawah kar, jadi karnya itu berhenti kayak gitu. Nah andaikan ini tidak misalkan ini kan nyerosot terus ke bawah, nah di bawah nanti ada namanya buffer. Nah itu juga safety juga Pak, buat kejut biar dia jangan kebanting kayak gitu. Tapi biasanya jarang banget ya sampai ke bawah. Kalau mereka ininya bagus kayak gitu. Ini semua kita cek Pak, semuanya kita cek. Dan door interlock, safety pintu, jadi dia kalau nggak terkait itu liftnya juga nggak bisa jalan ya Pak. Lift kita tuh kalau pintunya benar-benar nggak nutup, dia nggak mau jalan. Jadi kan kadang ada nih, Bu, lift saya kok nggak bisa nutup ya, nggak jalan-jalan nih Bu, gitu kan. Wah ini udah tahu nih maintenance, wah itu kotor nih atau apa nih biasanya, atau ada yang aus nih apanya nih di doornya itu. Nanti biasanya orang kita datang sih ke sana langsung. Oh ininya difotoin, bikin berita acara, ininya rusak ya Bu, nanti kita bawa ke kantor, dari kantor bagian maintenance nanti akan menghubungi Ibu dengan nilai berapa kayak gitu Pak. Kayak gitu. Barangnya sih ada di kantor. Susah Pak kalau barang kita nggak ada fast moving, dimarahin owner. Iya. Nah ini dia door switch juga, memastikan pintu tertutup agar liftnya bekerja dengan sempurna. Sama semua ini biasanya juga kotor kalau nggak pernah diservis. Kalau diservis terus mah aman lah Pak. Aman, kecuali ada kontaktor atau apanya yang putus kayak gitu, aman. Kalau memang udah lama. Nah ini kita ada multi beam sensor. Maaf. Nah ini adalah sensor di pintu Pak. Sensor pintu kita itu full dari atas sampai bawah. Kan ada beberapa lift yang sensornya 3 titik ya Pak. Kalau kami full dari atas sampai bawah. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi sensor ini, pintu nggak akan tertutup. Okay. Nah sekarang kan banyak nih Pak, kita bawa binatang kesayangan kita kan Pak. Nah tiba-tiba orangnya udah di dalam, kucingnya masih di luar. Nah itu nggak pakai tali, nah itu nggak bakal ketutup Pak pintunya kayak gitu. Jadi ini safety banget sih Pak, kayak gitu. Ya. Nah ini junction box, nah ini adanya di atas kar pada saat maintenance kita servis. Nah ini untuk melakukan perawatannya dari sini juga, dan mereka naik ke atas kar. Nah yang di bawah ini buffer yang tadi saya infokan. Nah buffer ini ya untuk salah satunya selain peredam kejut, supaya lift tidak sampai ke pit, ini juga untuk mengukur seling Pak. Jadi seling itu kita ada standar, misalkan pada saat baru dia di bawah, di atasnya buffer atau di atasnya berapa senti. Nah kan pada saat servis tuh dipakai terus, nanti kalau selingnya itu semakin turun ke bawah melewati buffer, nah itu harus dipotong Pak. Itu dia udah udah mulur lah bahasanya. Nah kita potong 1 kali aja Pak, potong satu kali. Ganti seluruhan ya Bu, cukup dipotong. Ya, dipotong dulu Pak. Kita potong dulu satu kali, SOP-nya itu dari pabrik itu potong 1 kali. Nanti dia masih bisa dipakai. Nanti kalau 3 tahun lagi tiba-tiba udah turun, nah itu harus baru diganti.
Biasanya sih 5 tahun, tapi sampai proyek saya yang udah lama juga belum ada yang ganti sih Pak. Kayak gitu. Ya. Nah ini sensor, load sensor juga yang melebihi kapasitas, liftnya nggak akan menutup, dan dia juga tidak akan naik atau turun. Kadang pernah kejadian load sensornya nggak berfungsi ya kan Pak, kadang kayak gitu. Nah load sensor ini kadang juga suka ada permintaan owner, misalkan kapasitasnya 1000 kilo Bu, saya mau kapasitasnya hanya 800 atau 900 yang bisa naik, itu bisa kita setting kok Pak. Itu kita bisa setting kayak gitu. Jadi sesuai permintaan aja sih kayak gitu. Oh jangan di fullin deh Bu 1000 gitu, saya mau 900 aja. Oke, nggak apa-apa. Bisa, nanti teknisi saya bisa. Nah itu yang di bawahnya lagi adalah emergency call light. Nah yang tadi saya bilang, kalau misalkan Bapak ada di dalam lift tiba-tiba mati lampu atau trouble atau tiba-tiba berhenti, nah ini light-nya ini kita ada light nanti dia nyala Pak. Misalkan mati lampu, nanti dia nyala. Jadi di dalam nggak gelap. Nah nanti Bapak bisa telepon ke pencet, nanti Bapak bisa telepon ke security atau apa, itu kan ada interphone yang langsung tersambungkan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya sudah disediakan gitu loh. Yang penting kitanya harus tenang aja sih Pak. Kadang kan kita panik ya Pak. Panik betul. Itu tidak bisa dipungkiri lah Pak. Saya orang lift juga, kalau di dalam lift mati juga saya juga panik ya Bu. Iya, jadi kayak gitu sih, makanya kan interphone itu memang harus ada orang yang standby gitu loh Pak. Nggak boleh ditinggal. Security kah atau apakah gitu. Atau mungkin kalau di rumah taruh di ruangan yang selalu ada orang. Misalkan di kamar Mbak di bawah gitu kan, di ruangan Mbak gitu kan, yang selalu ada Mbak di situ gitu kan, DRT di situ, ya itu biasanya kita menyarankan di situ biar mereka tahu kalau ada terjadi apa-apa terpanggil gitu loh Pak, kayak gitu. Nah ini mungkin part-part yang tadi juga. Nah ini destination floor. Nah ini mungkin kalau Bapak di apa sih namanya, di gedung-gedung tinggi yang liftnya ada 6 atau 8 gitu kan, Bapak dapat kartu dari luar gitu kan, nanti Bapak tinggal pencet, misalkan Bapak mau ke lantai 15 gitu, nanti destination ini akan memberikan info Bapak harus mengambil lift yang nomor 5 misalkan kayak gitu. Jadi Bapak harus ke sana. Jadi jadi menghindari penumpukan Pak, kayak gitu. Jadi ini destination floor, memang harganya ini buat gedung-gedung tinggi Pak, yang memang kapasitas penghuninya tuh luar biasa banyak gitu. Kadang kan kalau building yang dua unit gitu biasanya kita pakai duplex ya kan. Jadi duplex itu jadi dimanapun kita pencet, lift yang terdekat dengan kita itu yang akan turun gitu. Jadi misalkan ada 2 lift, saya pencet nih salah satu di tengah misalkan, hall buttonnya di tengah, ternyata yang turun yang sebelah kanan, berarti dia mendekati kita Pak, nggak mesti nunggu yang lagi di atas, itu duplex kayak gitu. Sama juga kalau 3 unit juga sama. Ini tadi safety governor, ini buffer, ini supervisory panel, ini safety wheel, ini supervisory panel tuh. Jadi ini biasanya adanya di ruang mesin. Jadi biasanya kalau lift yang lebih dari 2, misalkan 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nah ini dia bisa tahu nih di ruang kontrol, lift yang nomor 1 lagi ada di lantai berapa, lift yang 1 lagi di lantai berapa. Nah andai kata terjadi trouble pun bisa ketahuan. Trouble nih, di lift 7 trouble-nya di stuck di lantai 6 misalkan. Ini bisa dilihat dari sini Pak, supervisory panel ini. Nanti biasanya teknisi gedung akan jalan kayak gitu. Jadi semuanya ada. Nah kalau ini interior car sih Pak. Jadi yang tadi saya infokan, kalau standarnya lift yang paling murah yaitu painted. Dia itu finishingnya itu powder coating. Kayak gitu Pak. Kalau ini stainless 304 1,2. Nah ini yang decoration dari pabrik kayak gitu. Kadang yang di rumah-rumah mau decoration sendiri, mau didekor, Bu saya mau dekornya sendiri, saya nggak ada yang suka sama dekor Ibu misalkan dari katalog. Nggak apa-apa Bu, tapi lebih baik Ibu belinya finishingnya yang painted aja, karena harganya lebih murah, karena kan nanti akan keluar biaya lagi untuk ngedekor. Karena kalau stainless itu sayang Pak, luar biasa sayangnya gitu. Jadi kita menyarankan biasanya kasih painted, harga liftnya jadi lebih murah kayak gitu. Untuk handrail juga kita bisa, Bapak mau 1, mau 2, mau 3 gitu bisa ada. Nah biasanya kalau handrail itu kalau dia
panoramik itu biasanya harus pakai handrail untuk safety menjaga Pak. Misalkan di rumah atau di kantor saya mau belakangnya aja yang kaca, nah di kacanya itu dipakai handrail kayak gitu. Nah kayak gini, ini kan standarnya GE ya Pak, misalkan nih model-modelnya GE, misalkan Bapak mau, ya Bu sayang dong kalau pakai yang biru ini misalkan, karena kanan kiri saya tembok, ya udah nggak apa-apa, ini kita tutup, belakangnya aja yang terbuka, nah harganya lebih murah, karena kalau finishingnya kaca itu lebih mahal Pak, karena dia tempered glass, kayak gitu. Jadi dia kalau misalnya posisi kayak si tombol-tombolnya bisa di custom juga Bu, bisa mau di depan atau misalnya agak tengah atau mungkin hospital kan agak bawah ya Bu ya mungkin. Nah biasanya tuh kalau hospital kita kasih 2 Pak, yang di depan sama yang di samping yang buat pakai kursi roda bisa kita kasih. Biasanya kita kasih 2 kayak gitu. Kita kasih 2. Nah kalau kayak ini juga nih, misalkan kayak full kaca, nah otomatis nanti pabrik kasih frame di sini buat apa sih namanya tombolnya kayak gitu. Bu Christine, saya menambahkan juga Mas Reza, berarti profil-profil atau interior dekoratif seperti ini itu termasuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan dari apa namanya, dari Cipta Abadi, atau memang ini sampel aja dari beberapa desain lift yang sudah ada di project-projectnya GE Bu, di sebuah project gitu ya Bu ya, atau sebetulnya GE juga bisa memprovide ini juga Bu? Ya, jadi ini adalah yang bisa kita provide untuk owner Pak. Jadi kan kita ada brosur nih Pak, ada model-model, ini baru beberapa model, kita tuh sekitar ada 12 model gitu. Lumayan banyak ya Bu? Iya, jadi Ibu mau, Bu saya mau yang panoramik, saya kasih nih Bu, kita panoramik ada modelnya seperti ini. Tapi panoramiknya tadi saya info lagi, kembali lagi custom lagi mereka mau. Tapi saya sampingnya yang sebelah sini ketutup, sayang dong nanti ngeliatin tembok gitu kan misalkan gitu. Kecuali temboknya mau didekor pakai lukisan gitu. Ini kita provide Pak, bisa Pak. Semua. Menarik ya. Iya. Ada di brosur kami ada banyak model-model car decoration itu banyak banget. Malah kadang sih beberapa owner yang saya tahu mereka kadang, Bu di Jakarta lebih mahal misalkan. Saya mau yang dari Ibu aja deh yang model ini ya, tapi ya udah nanti saya tinggal bilang ke pabrik mau model tipe GEJ berapa, pintunya juga nanti ada beberapa pintu juga mungkin mana ya pintu. Nah, juga ada beberapa model pintu, banyak lagi pintunya Pak. Mau model pintu ini kah? Mau model pintu yang mana gitu. Di brosur kita banyak kayak gitu. Ya, jadi nah kalau ini adalah beberapa sih COP atau tombol dalam lift. Nah ini kita bilangnya COP, Car Operating Panel. Nah ini pabrik ini baik banget sama GE di Indonesia. Mereka memberikan kebebasan buat kita untuk memilih model apa aja gratis. Jadi Bapak mau model yang ini kah, mau model ini kah, mau model yang mana kah, yang ini kah, yang ini semua gratis, nggak ada tambahan harga. Kayak gitu sih. Nah ini yang buat handicap. Nah kalau yang ini baru berbayar Pak. Karena berbayar karena apa? Karena ada LCD-nya, tapi nggak terlalu mahal juga kok mereka. Mereka nggak terlalu mahal. Ini biasanya kayak buat di hotel sih Pak, misalkan ada ruang meeting, ada apa, ada ruangan apa. Ini nanti biasanya mereka cantumkan di sini, kayak gitu. Nanti kita bisa setting, mereka kasih video ke kita, kita masukin ke dalam, kayak gitu. Mau yang berapa in, mau 7 in, mau 8 in gitu kan. Mau modelnya vertikal, horizontal gitu, kita bisa semua kok, kayak gitu. Mau modelnya video atau mau modelnya gambar kita bisa. Nah ini opsional juga kalau Bapak mau, misalnya ini nih untuk ini Pak, untuk duplex. Kadang mau duplex 2 unit tapi di tengah-tengah aja gitu kan, ini bisa pakai ini. Kadang enggak Bu, saya mau satu-satu, satu di lift kiri, satu di lift kanan. Tapi walaupun kita pencet di lift kanan, tapi bisa jadi yang datang lift kiri Pak, jadi itu nggak jadi masalah kayak gitu. Mungkin punya pengalaman satu-satu aja Bu, karena kalau yang satu rusak ada trouble, yang satu masih bisa dipakai gitu. Kadang saya suka ngasih taunya gitu sih Pak, mau 1 apa 2 Bu gitu. Kalau satu yang namanya barang kalau pas lagi rusak tengah susah nih, maksudnya bukan susah, kita mesti panggil teknisi ada apa. Tapi kalau satu-satu, kalau Ibu yang satunya ada permasalahan, Ibu masih punya yang satu, tinggal nanti dekor interiornya Ibu aja mau seperti apa kayak gitu. Kita infoin kayak gitu sih Pak. Nah ini yang dalamnya ini juga bisa request sih Pak. Kayak saya kemarin punya customer
minta model tapi dalamnya merah tulisannya. Bu Christine, mata saya nggak bisa ngelihat warna merah, ganti putih bisa, kayak gitu. Custom banget ya Bu ya ini ya, detail lagi. Ya warnanya juga bisa, mau warna biru kayak gitu bisa. Nah ini yang tadi, ini Holenten. Nah Holenten ini yang tadi saya infokan kalau Bapak pencet, ini opsional sih, kalau Holenten ini opsional, ada harga. Jadi sebenarnya di dalam HOP ini kan udah ada nomor ya Pak, udah ada ada informasi tentang lantai. Tapi kadang owner pengen, saya mau pakai Holenten supaya kalau lagi bengong bisa tahu, ting, sebelah sana liftnya gitu misalkan. Nggak masalah, tapi ini ada berbayar sih Pak. Tapi kalau kita GI-nya pengen menang, kadang suka dikasih gratis. Support banget lah Pak, project pabrik sama kita. Nah ini juga kalau Bapak mau tulisannya di atas, informasi lantainya naik turunnya di atas bisa. Terus yang di bawahnya tinggal pencetan. Ini juga ini tanpa ada tambahan harga. Bisa Pak kita. Jadi nggak digabung, maunya dipisah gitu loh Pak, di atas pintu kayak gitu bisa. Itu juga kita nggak ada tambahan harga sih. Kayak gitu. Oke, kita nah ini model-model pintu tadi. Di brosur kami banyak banget modelnya pintu dengan tipe-tipe dengan dekor-dekor yang banyak lah gitu. Kalau yang standar ini yang ini Pak, ini stainless kayak gini. Nah ini yang kaca tengahnya kayak gitu, ada kacanya biar bisa ngelihat keluar lah. Kadang kan orang tua, Bu saya mau yang di rumah mau pakai yang pintunya kaca biar tahu nih anak saya di dalam lift gitu misalkan kayak gitu. Jadi biar untuk ya melihat aja sih mereka kayak gitu. Nah, ceiling pun juga kita ada berapa nih? Ada 10. Nah, ini juga pabrik membebaskan customer kita untuk memilih kayak gitu, Pak. Untuk memilih mau model yang mana tanpa walaupun di sini tulisannya opsional, tapi kita minta gratis. Salah satu. Kayak gitu, Pak. Nah, ini juga handrail kita juga ada yang bulat, ada yang pipi biasanya buat di rumah sakit kayak gitu. Nah ini juga ada etching mirror, kadang car-nya mau di etching gitu kan, ada gambar-gambar bisa kayak gitu. Nah ini yang tadi saya infokan yang bawah color card ini adalah untuk painted. Nah yang tadi saya infokan misalkan paintednya mau warnanya apa gitu, nanti dibikinin sama mereka kayak gitu. Bu, izin saya ada pertanyaan yang mengenai etching. Etchingnya itu kalau disentuh itu bertekstur atau memang sebatas motif aja, Bu Christian? Bertekstur Pak, makanya dia ada sedikit saja. Ya. Oke. Ya. Jadi dia kayak bukan ditempel gitu, dia bertekstur. Oke. Kayak digrafir ya Bu ya? Ya betul. Makanya dia ada sedikit tambahan harga sih Pak. Kadang kan owner itu mau etchingnya tuh kayak di tengah-tengahnya aja gitu, pinggirnya tetap stainless, etchingnya di tengah-tengah half gitu kan misalkan, bisa pabrik bisa. Yang penting kita kasih gambar ke pabrik, kita tinggal kasih. Ibu mau dari sebelah panel kan biasanya kan kalau car itu kan bentuknya panel-panel gitu ya Pak. Panel-panel. Saya mau yang panel tengahnya di etching bisa, nggak masalah. Atau panel tengahnya stainless steel mirror nggak masalah. Jadi bisa buat ngaca. Oke. Kayak gitu. Jadi Bapak kalau mau stainless steel mirror juga bisa kayak gitu. Nggak usah pusing cari vendor dekor lagi ya Mas Reza ya? Iya betul. Udah custom banget ini kalau di sini semua. Iya, jadi kita bisa sih Pak kayak gitu. Walaupun pabrikasinya cepat, tapi mereka bisa custom. Itu yang luar biasa buat kita sih Pak. Oke. Kayak gitu. Kita lanjutkan silakan. Nah ini. Kalau ini vinil Pak, ini lantai. Jadi standar lantai kita itu vinil Pak. Vinil kita bagus kok, tebal, kuat. Jadi ini model-modelnya juga Bapak bisa pilih. Tapi kalau memang Bapak nggak mau, owner nggak mau, Christine saya nggak mau pakai vinil kamu, saya mau pakai granit atau mau pakai marmer gitu. Nah kita nanti info ke pabrik Pak. Kita turunin tuh 20 mm, kita kasih maksimal 150 kg untuk isi dekorasi itu. Mau samping mau dekorasi car, mau tambahan itu maksimal 150 kg. Tapi itu tidak mengurangi kapasitas yang sudah ada. Keren. Jadi misalkan Bapak 400 kilo nih, Bapak saya kasih allowance-nya 150 kg.
Nah, tapi 150 kg itu tidak mengurangi kapasitas 400 kg Bapak. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi pengerjaan untuk lantainya itu by owner. Kita hanya kasih space 20 mm. Oke. Kayak gitu. Jadi banyak sih Pak yang pada ganti, tapi kadang, Bu, vinilnya saya kasih Ibu aja ya. Sayang lah, dari pabrik juga gratis. Saya bilang terserah Ibu mau pakai buat di mana. Saya bilang gitu, ya udah kirim aja kayak gitu. Iya, jadi perlu diinfokan kita tidak mengurangi kapasitas yang ada ya Pak. Udah 400 kilo, buat marmernya 150, sisanya berapa? 250 kilo. Jadi kita tidak mengurangi. Oke. Tidak mengurangi itu, sama sekali tidak mengurangi. Kayak gitu. Karena kan kita tadi saya info di awal kita ada tes load, tes beban. Nah, itu owner akan melihat, oh kurang nih dari 400 kilo. Tetap kita harus masukkan 400 kilo. Kayak gitu. Oke. Nah, ini tampilan passenger sih Pak, ini stainless kita biasa sih. Passenger kita kayak gini. Nah, ini kalau yang buat bed lift. Kayak gitu tampilan bed lift. Sebenarnya di brosur saya sih banyak sih. Nah, ini kalau tampilan di depan, nah kayak gini kan Pak, ini dekornya dari owner gitu kan. Kita itu kalau mungkin sedikit tambahan, ini jam Pak. Jadi jamnya itu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau ini jamnya kecil, Bapak bisa tambahin dekor marmer atau granit di samping pintunya. Nah, biasanya kalau yang white jam itu biasanya buat rumah sakit. Jamnya keluar besar, kayak gitu. Ada. Nah, ini eskalator sih. Ini eskalator. Kita banyak di bandara. Kita ada indoor, outdoor. Eskalator kita ada 30 derajat. 30 derajat, ada 35 derajat. Yang 30 derajat itu lebih mahal. Sedikit informasi ya Pak, karena dia lebih panjang karena dia lebih landai. Jadi ada safety untuk eskalator, misalkan di atas 6 meter itu harus pakai 30 derajat kayak gitu. Oh, oke. Ya, misalkan kalau karena memang 30 derajat lebih mahal, dan misalkan cuma 4 meter ya kita kasihnya 35 derajat aja Bu gitu. Karena memang kalau 30 derajat kan pasti lebih miring dan pasti lebih landai, dan eskalator ininya lebih panjang kan Pak. Nah, eskalator ini kita bisa ada di outdoor dan indoor. Nah, jadi kayak gitu sih Pak. Ini yang indoor, ini yang outdoor, indoor juga. Nah, yang outdoor yang ini. Nah, kita ini ada travelator. Jadi kita di airport itu kita rata-rata travelator dan eskalator, kayak gitu. Kita kalau nggak salah ada yang outdoor baru Pak. Kita ada mall mana yang di Sentul baru mau jalan. Pak, kita baru dapat sih, masih dalam belum serah terima, belum beroperasi, namanya Maklen di Sentul Pak. Oh, Oke. Nah, nanti Bapak bisa lihat lah, itu pakai eskalator, lift semua ya gitu ya, eskalator. Ya, eskalatornya 2, liftnya 3. Nah, kalau Bapak mau lihat eskalator kita di Pelni juga pakai eskalator Pak, rumah sakitnya. Iya, rumah sakitnya pakai eskalator Pelni. Kayak gitu. Nah, ini sih udah Pak, cukup dari kami seperti ini. dari pertanyaan pertama dari Pak Ediswan dari Mas Group nih Bu Christine. Ada 3 pertanyaan dari Pak Ediswan. Pertanyaan pertama adalah untuk lift rumah 3 lantai, kecepatan berapa yang disarankan dan harga terpasangnya berapa Bu? Ya, untuk lift home lift tadi saya sudah infokan bahwa kecepatan home lift adalah 24 mpm Bapak. Berapapun lantainya? Iya. Jadi memang sudah standar dari pabrik kecepatannya itu 24 mpm, jadi 24 meter dalam 1 menit. Jadi dia lebih pelan. Jadi dalam 1 menit dia bisa mencapai maksimal 24 meter. Nah, misalkan Bapak 3 lantai, per lantainya itu misalkan kan 3,5 meter, ya kan? Misalkan 3,5 meter 7 atau 10, jadi 10,5 meter itu kan berarti nggak nyampe 1 menit sudah sampai. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk harga. Boleh ya Bu ya, di spill. Ya, jadi gini sih Pak, kalau untuk harga itu kita itu tergantung permintaan ya Pak. Okay. Mau finishing stainless kah, painted kah, atau kaca kah, itu berbeda. Cuma memang kalau untuk full stainless, mungkin kita 300 udah terpasang.
kita sudah termasuk instalasi, Pak. Oke, berarti harga terpasang ya Bu ya? Ya, jadi Bapak sudah terima bersih, pasang, pengurusan izin Disnaker, semua kita sudah. Tinggal owner atau Bapak menyediakan subliftnya aja. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai garansi. Berapa lama Bu dan apa saja yang digaransikan? Oke, garansi kita adalah 12 bulan setelah serah terima BA1. Nah, yang kita garansikan adalah semua spare part karena kerusakan pabrik, Pak. Oke, jadi gini, Pak. Kadang seperti tadi saya bilang kena air kayak gitu kan, Pak. Itu kan bukan kerusakan pabrik ya, Pak, karena pemakaian. Nah, itu biasanya, tapi kadang kami suka kasih kalau memang tidak terlalu ini banget gitu loh, Pak. Kalau masih dalam jangka waktu 12 tuh biasanya kita suka minta ke pabrik. Tapi memang kalau standarnya itu karena kesalahan pabrik kayak gitu sih, Pak. Kita garansi 12 bulan. Kayak gitu. Untuk free maintenance-nya kita juga bisa kasih 12 bulan, 1 bulan 1 kali untuk 1 kunjungan. Oke, baik. Jadi seperti itu Pak Edison jawaban pertama. Untuk pertanyaan nomor 2 tadi sepertinya sudah terjawab gitu ya di paparannya Bu Christina. Saya akan bacakan langsung ke pertanyaan ketiga dari Pak Edison. Nah, ini juga penasaran saya nih Bu. Saran luas ruangan lift yang dibutuhkan untuk membuat lift dalam rumah tuh berapa Bu? Gitu. Mungkin tambahan pertanyaan dari saya Bu. Tadi kan Bu Christine sempat menyampaikan hanya dari sisi bobot ya Bu ya. Misalnya 400 kg. Nah, biasanya untuk bobot 400 kg itu area luasan ruangan lift itu berapa Bu? Gitu. Atau gimana sih Bu ngitungnya Bu? Keluarin gambarnya pasti. Ya, oke. Kebetulan banget saya udah siapin soft drawing untuk home lift. Oke, baik, silakan. Oke, ini adalah saya bilangnya homestyle Mr. Asun karena yang beli Pak Asun. Walaupun Pak Asun buat dijual lagi sih Pak, tapi puji Tuhan udah laku sih. Mereka Pak Asun itu beli sama saya 2 unit kanan kiri dan sudah terjual. Gitu kan. Kalau mau tahu itu di Permata Buana Pak, dekat kantor saya Puri Kembangan. Nah, ini adalah soft drawing yang akan kita berikan ke customer kita. Nah, ini adalah standarnya kami Pak. Untuk sublift bersih ya Pak, kita bilangnya sublift bersih. Nah, sublift bersih kita itu untuk di depan itu wide-nya itu 1,9 meter, 1900 mm. Ini bersih ya Pak. Nah, ini adalah konstruksi yang harus disiapkan oleh owner. Oke, nah ke belakangnya ini 1,7. Nah, ininya 1,7 bersihnya. Nah, untuk ruangan yang bisa kita masuki atau car, kita bahasa orang lift, cabin lift atau car lift adalah yang Bapak dapat adalah 1,1 ini 1,1 dan ke belakangnya ini 1,2 sampai 1,220. Kalau misalkan Bapak di sini ada cuma 1,6 ya mungkin 1,2 kayak gitu. Nah, pintunya ini kita 800 center opening. Kenapa? Tadi sempat saya infokan bahwa GE itu ada 250 kilo, 320, ada 400 kilo. Kenapa saya lebih menyarankan ke 400 kilo? Karena pintunya ini 800 Pak. Kalau 250 dan 320 itu pintunya 700 lebarnya. Nah, saya berkonsentrasi adalah lift ini harus bisa digunakan 25 tahun ke depan. Kenapa? Untuk kita masukkan kursi roda. Kita nggak pernah tahu ya Pak, takut ada yang sakit kah di lantai 3 atau apa. Jadi mencari kursi rodanya itu gampang. Dan juga kalau kita punya opa yang datang sudah memakai kursi roda, ini nyaman untuk mereka masuk. Jadi harganya tidak maksudnya 250, 320 tuh nggak signifikan banget buat saya. Tapi untuk kedepannya berlanjutnya lebih lama daripada nyari kursi roda 700 gitu kan. Nggak apa-apa, kalau tadi dengan Bapak siapa kalau mau minta ke saya harga dari 250 sampai 400 kilo, nggak apa-apa saya kasih. Karena harganya signifikan, nggak beda jauh. Oke, mungkin setelah sesi hari ini nanti Bu Christine bisa ngobrol-ngobrol secara langsung dengan Pak Edison. Baik, Pak Edison, terima kasih atas pertanyaannya dan sudah hadir. Katalog Pro ini kita buat sebetulnya sekali lagi untuk membantu pengetahuan dan pemilihan material-material building, dan kita sudah membagi
pekerjaan konstruksi untuk bisa dilihat varian dari vendor-vendor atau produk-produk materialnya. Jadi dari kategori aset interior, sipil, sampai dengan MEP gitu. Dan misalnya kita sedang membutuhkan kategori pekerjaan MEP dan kita ingin masuk mengetahui varian dari produk lift dan eskalator, tinggal diklik saja subkategorinya. Dan di sini nanti akan terkumpul berbagai macam vendor-vendor atau brand-brand material building yang berhubungan dengan lift dan elevator. Contoh seperti General Elevator ini. Jadi ini adalah halaman elevator yang ada di dalam platform digital kami. Jadi di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan semua informasi tentang General Elevator di dalam platform digital kami dan juga bisa mengetahui kantornya di mana, pabriknya di mana, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi secara langsung ke GE atau General Elevator. Dan saat ini Katalog Pro juga sudah mengembangkan satu feature yang dimana teman-teman atau Bapak Ibu tidak hanya bisa mendapatkan informasi sebatas informasi tentang data teknis, tapi di sini teman-teman dan Bapak Ibu juga bisa langsung mendapatkan varian produk material building di feature promo dan kurang lebih seperti e-commerce gitu ya, tapi isinya semua bahan bangunan dan di sini juga sudah terinformasikan harga dari setiap material dan mudah-mudahan harga ini cukup menarik dan cukup bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan, Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Informasi yang disampaikan di awal bahwa Katalog Pro telah hadir untuk memenuhi kebutuhan proyek Bapak Ibu yang sedang dikerjakan. Saya izin share screen bahwa fitur terbaru Katalog Pro hadir yaitu dua fitur promo dan RFQ. Fitur promo ini memungkinkan kita langsung berbelanja secara online tentunya dengan harga promo. Katalog Pro memastikan produk-produk yang ada di dalam Katalog Pro ini langsung dari prinsipal yang masih basic. Sehingga untuk kualitas dari produknya Bapak Ibu tidak perlu ragukan dan pastinya harga promo. Caranya cukup mudah, pilih sesuai kebutuhan proyek, bahan bangunan yang Bapak Ibu butuhkan, klik dan isi alamat pengiriman, lakukan checkout dan barang Bapak Ibu yang diinginkan langsung tertuju ke alamat Bapak Ibu di satu proyek. Tetapi apabila Bapak Ibu ada kebutuhan yang banyak dengan volume yang banyak gitu, fitur RFQ ini memungkinkan Bapak Ibu untuk meminta penawaran sekaligus dalam satu kebutuhan atau dalam satu bangunan seperti itu. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu bisa isi tujuan pengiriman, nama, nomor telepon, alamat, setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi varian-varian brand karena Katalog Pro hadir dari 800 varian brand dan dari 25 tipe brand. Nah, apabila Bapak Ibu membutuhkan elevator, home lift, Bapak Ibu bisa ketik General Elevator, ketik nama produk yang diinginkan seperti itu, deskripsi, dan apabila ada membutuhkan juga produk arsitektural, produk sipil, Bapak Ibu bisa add browse seperti itu dan bisa langsung submit RFQ. Maka kami Katalog Pro akan membantu setiap kebutuhan material building di dalam satu proyek Bapak Ibu. Nah, tidak hanya promo dan RFQ, Bapak Ibu juga bisa langsung masuk ke hotline kami di sebelah kanan, fitur WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa klik fitur WhatsApp tersebut, maka kami dengan Bapak Ibu bisa berkomunikasi secara langsung untuk meminta penawaran atau membeli produk lewat WhatsApp. Caranya cukup mudah bukan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa save nomor Katalog Pro di 0822 1001678 atau bisa belanja langsung dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/review. Temukan juga Bapak Ibu aplikasi kami Katalog Pro di Play Store sehingga memudahkan Bapak Ibu lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi produk maupun bisa belanja langsung dengan harga promo. Saya kembalikan ke Mas Mayu, belanja hemat harga promo ya di Katalog. GoPro. Katalog. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ya Bu. Baik, saya tutup sesi Product of the Week bersama General Elevator hari ini. Terima kasih banyak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Bu Christine, dan terima kasih teman-teman GE yang sudah mendukung acara hari ini. Saya tutup sesinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.